nya dari itu dari musik kendangna, musikna. Nonton itu dah. Blak ting plong, blak ting pong gitu. Jadi pong-pong gitu kan. Assalamualaikum viewer. Sekarang Dongeng Alumni kedatangan menurut saya sih salah ini ya, legend gitu, para legend gitu ya. Ya ini kita akan bicara tentang sesi kebudayaan, terutama kebudayaan Sunda ya. Ada Teh Ine dengan Kang Edwin. Suami istri ini sekarang sedang survive sebenarnya untuk mempertahankan kebudayaan Sundanya gitu. Ya, ini adalah putrinya gitu, anak-anaknya dari almarhum Bapak Gugum Gumbira ya. Beliau itu adalah seniman Sunda, juga anggota DPR RI dulu ya. Bukan, birokrat di Kota Madya, di Spenda. Birokrat Kota Madya ya, dan pencipta tari Jaipongan. Nah, itu ya yang menurut saya sih ada ironis gitu. Dulu saya ketika SMP, SMA itu sangat terkenal sekali ya Jaipongan. Booming banget ya gitu. Daun pulus keser bojong. Eta gitu pikasena kayaknya apa artinya teh naon eta teh Daun pulus duit. Pulus teh uang? Duit bener. Pernah aya daun pulus? Daun pulus teh duit artinya gitu teh. Oh, gitu. Keser bojong, kenapa dibilang keser bojong? Adanya di Bojongloa. Maksudnya tarian itu diciptakan di daerah situ. Jalan Kopo itu dulu di situ ada daerah Bojongloa juga. Oh, gitu. Ya Teh, saya mau nanya dulu Teh, sebenarnya Teh Jaipongan Jugala itu tidak hanya Jaipongan kan awalnya? Tidak. Jadi itu Teh apa sih Jugala Teh gitu? Jugala Teh awalnya mah jadi ada gerakannya. Ada lagunya, ada musiknya. Jadi di situ dirangkum segala aya gitu. Oh, jadi lebih ke sanggar seni merenya. Betul, padepokan. Gitu. Padepokan budaya seni gitu. Bahkan ada studio rekamannya, tapi sekarang sudah nggak jalan. Udah nggak jalan. Ini ada mau jalan-jalan atunya. Cicing di tempatnya. Lagi ke jalan-jalan. Betul. Ya ini kabur. Akang ini dari SMA 8 juga suami dari Teh Ine ya, SMA 8 Bandung. Nah, kita kumpul di Dongeng Alumni ini, kita ngobrol bareng. Nah, mungkin Teteh tahu atau Akang tahu ya. Pertama Jaipongan itu teh diciptakan ku almarhum teh karena apa sih sebenarnya gitu? Kenapa diciptakan? Jadi kebetulan dulu kan pertamanya mah kita punya tari rakyat di Sunda ini, Ketuk Tilu. Ketuk Tilu awal nama. Itu untuk merayakan kalau panen teh. Oh, panen raya Ketuk gitu. Ketuk Tilu. Aya didinya buhun-buhun lah bangsa menyanukar itu zaman baheula mah ya gitu ya. Dan itu untuk biar ngumpul semua masyarakat rakyat teh gini. Tari rakyat kan itu. Nah, dibikin karena berdasarkan itu Ketuk Tilu, karena di urang teh nggak boleh ada budaya yang ngikok dulu teh ngikok teh musik ini loh, band orang mah katanya zaman Soekarno gitu. Akhirnya bapak itu ya Pak Gugum kumaha carana ya meh rada berenergi, rada jingkrak sedikit gitu ya gerakannya untuk tunduh teuing. Nyarilah dia keliling. Akhirnya ketemulah di Karawang itu tari banjet. Musiknya teh kendangna blak ting pong. Oh, gitu. Nyanyi. Nah, dari situlah diambil nama Jaipongan. Gitu. Jadi sebenarnya mah bukan sesuatu yang baru ya, tapi penggabungannya. Jadi kayak kreator gitu loh jatuhnya mah gitu. Cuman tariannya diciptakan kan, memang nggak ada tarian yang khasnya. Jadi dibikinlah gerakan-gerakan yang
khasnya jaipongan gitu Jaipongan. loh. Ya. Nama jaipongannya nggak ada dulu mah. Jaipongan tina naon Nggak teh ada. kunaon jaipongan. Ya dari musik kendangna, musikna. Naon teh teh? Blak ting plong gitu. Jadi pong gitu kan. Jeung ya teh iyalah. Enak ya energik banget gitu kan gitu. Masuklah ka nu naon kamu ayeuna mah jadi dangdut lah, jadi apa. Masuk gitu. Oke, jadi sebenarnya mah jaipongan itu teh base-nya juga di musiknya diciptakan dari penggabungan ketuk tilu dengan tarian apa tadi bancet. Topeng banjet di Topeng Karawang. banjet di Karawang. Diambil musiknya. dari musiknya. Kemudian karena musiknya oke, itunya sudah ditemukan musiknya, gitu. gerakannya dibuat oleh Dikreati, almarhum. dikreasikan. Gitu. Dikreasikan musiknya, gitu. gitu. Nah, iya. Jadi, nah itu kan waktu dulu booming ya. Booming ya. booming pisan gitu. Iya. Sampai itu hak ciptanya udah ya. Udah ada dibikin, gitu ya. hak ciptanya. Kemudian sesudah itu perkembangannya yang terakhir itu yang berkembang sampai tahun sabranya teh. Sebetulnya sampai sekarang masih ada. Kita masih aktif, banyak berkegiatan. Paling yang banyaknya orang luar yang suka lebih Orang luar apa teh ya saha? lebih care. Alien. Bukan maksudnya teh orang-orang di Amerika gitu yang masih care dengan kumaha jaipongan atau mereka lah yang masih di sana masih dijual itu musik-musik sana. Jadi dari juga recording dibeli itunya apa sih namanya itu salah satu musik lagunya diambil dari salah satu albumnya dijual di sana dan masih laku gitu. Masih laku gitu. Ya kalau di sini mah paling boomingnya sampai tahun 2000 ya hampir 2000-an lah. Ya, itu udah mulai turun ya. Teh. Udah mulai turun. Oke. Cikang, saya mau nanya. Nah, kemudian fase itu teh kemudian jadi menurun jaipongan teh. Eta menurut analisa Akang kunaon sih? Ya, masalahnya sekarang begini ya. Kalau kita lihat ya. Masyarakatnya dari ya maaf nih saya akan lebih terfokus pada pengembangan. Kita tahu mulai pariwisata turun ya dari zamannya Covid dan sebagainya itu kan. Sebelumnya ini mah kunaon jaipongan teh kemudian dulu tuh sempet terkenal banget terus kemudian tergradasi. Kemudian sekarang itu nyapunten ya kalau saya karena mungkin saya nggak kurang informasinya. Tapi saya teh kurang mendengarnya tidak seheboh dulu. Betul. Gitu teh. Tidak menjadi acara-acara dulu mah menyambut tamu juga pakai itu iya, ya. Betul, Kawinan pakai itu. Iya, enak mantep. Ente, kenapa itu teh sampai kemudian tergradasi seperti itu? Mungkin kita juga lihat dari apa namanya pemerintahnya juga kurang mensupport di situ. Kurang mensupport. Jadi ya kita tahu lah kita nggak menutup inilah kayak kita kerjasama dengan pariwisata ya. Memang hanya cuma sebatas sampai situ saja gitu, tapi tidak ada implementasinya sampai bawah. Contoh beginilah, yang biasanya itu kan tari rakyat, ya. Jaipongan itu kan dari bawah sampai atas. Kita kebenaran kemarin aja terakhir aja di suatu desa itu, untuk keseniannya pun nggak ada gitu lah. Iya kan, nggak ada karena malah lebih banyak ke apa? Terbangan. Sekarang lebih ke agama. Terus itu fakta itu lah. Itu fakta. Jadi nggak ada yang namanya sekarang kawinan kita pakai tarian begini jarang udah. Tapi yang ada jelas kalau setelah itu ada terbangan, ada ini. Itu saya di lapangan melihat sendiri. Oh, gitunya. Nah, memang kieu meureun teh Kang, saya juga dengar jaipongan teh eksotis. Iya memang. Nya eksotis. Padahal mah meureun almarhum teh teu nyiptakeun keur eksotis teh. Kan itu mah jadi gerakan orang mun kalau kita jalan pasti pantat kita kan bergoyang-goyang teu mungkin lempeng kayak robot gitu loh. Pertanyaannya salah bujur atau salah nuningan lagi? Salah utek teh. Salah utek kurangnya.
Ya, karena saya melihatnya kayak gitu kan Teh ya, gitu. Iya, betul. Apapun yang dilihat gitu, apa yang dilihat gitu sama kita, kalau kitanya berpikiran negatif, udah pasti jadi negatif. Benar. Saya ningali ibu-ibu mandi di walungan, oke, amun saya ningali negatif, ya pasti negatif gitu ya. Iya. Atau saya pikir coba jaipongan kita tarikeun sila ngigol, sila seksi-seksina tapi umurnya 80-an. Gitu nya. Menurut saya mah orang-orang mau aya pikiran macam-macam. Ya. Tapi ayeuna ulah sinanari cekap mapah we juga teteh gitu nya, mapah we gitu tapi bohai geulis. Iya, sok. Nya utek gitu. Iya, pakai kan ketatnya. Jadi bukan salah tariannya ternyata viewers menurut kami ya, sepakat ya. Betul, sepakat. Melakukan tarian tapi jangan dilihat dari unsur itu, ada memang kreatornya tidak pernah membuat itu menjadi semacam erotis sebenarnya gitu ya. Tidak ada. Nah, dari situ barangkali paradigma itu juga perlu kita dilempeng-lempengin dulu karena memang itu sebenarnya tari itu asalnya dilihat dari dua ketuk tilu dan tarian dari Karawang itu dan kemudian dibuat dan tidak ada niat untuk menjadi eksotis tidak ada gitu. Sama sekali. Nah, sekarang teh kalau ngelihat fenomena seperti ini gitu, tapi masih berjalankah jaipongan sekarang di Jugala? Masih ada murid, masih ada penerusnya? Masih ada penerusnya. Iya. Salah satu anaknya yang paling besar yang megang padepokannya. Saya pernah mendengar ya tehnya gitu, budaya teh sebenarnya cara pandang sebenarnya ya, hasil dari cara pandang kan gitu. Ya. Kalau cara pandang kitanya selalu buruk terhadap sesuatu, maka kita akan tidak akan menghasilkan kebudayaan yang baik ya, peradaban yang baik makanya gitu. Nah, sekarang ini dalam mempertahankan eksistensi kayak gini juga teh sedang mempertahankan apa coba Kang? Apa yang dilakukan saat ini? Ya, masih melatih. Masih melatih. Sekarang bahkan gimana caranya ke anak-anak sekolah. SMA, bahkan ke seluruh Jawa Barat kita bikin pelatihan. Itu akan dibikin kerjasamanya nanti sama bupati gitu. Yayasan ya, karena kita bikin yayasan juga. Jadi biar kayak baheula lagi lah ya si anak-anak barudak zaman sekarang itu tahu ini loh ada tarian yang orang Sunda suka pertontonkan dan itu booming sekali sampai ke luar negeri gitu sampai go internasional biar mereka tahu tarian yang benar teh nu kieu bukan yang seksi tadi. Betul. Gitu loh. Memang ada oknum yang tariannya dibikin seksi-seksi gitu ada. Tapi kita memperkenalkan sebenarnya tidak begitu gitu loh. Ya kalau sebenarnya seksi masalah di entertain ya. Jadi memang ada yang membuat ini supaya lebih seperti apa tapi sebenarnya substansial tarian itu tidak mempertontonkan. Tidak, sama sekali tidak. Ya, itu yang perlu banyak diluruskan ya. Iya, betul, gitu. betul Kang. Ya. Karena menurut saya pandangan-pandangan itu yang menurut saya yang membuat kita sulit jadinya untuk berkembang, bereksplorasi betul, untuk membuat sesuatu. Kalau segala sesuatu nya naon we atunya nu ngaranna pisau oge ikeun ngeureut bawang naon tapi ikeun orang gitu. Boleh pan gitu. Iya. Anda mau pakai apa itu kebudayaan teh gitu ya. Saya memikirkan juga bahwa kebudayaan kita teh sebenarnya kebudayaan dengan tata krama dan tata norma yang tinggi. Betul. Zaman-zaman kita teh masih sangat menjunjung tinggi gitu ya norma-norma itu teh. Nah, oke. Nah, sekarang tuh sebenarnya teh gitu. Yang diperlukan itu sebenarnya adalah kembali membuat besar itu adalah mau tidak mau adalah bantuan dari pemerintah dan ngehnya masyarakat. Betul ngehnya masyarakat. Sekarang sudah dilakukan sama teteh sama akang teh kan sedang membuat ngehnya masyarakat. Iya, betul. Tapi pemerintahnya atuh gitu. Atuh gitu. Itu budaya gitu ya. Apa yang sudah adakah dari pemerintah yang ngajak ngobrol sama teteh tentang Jugala atau jaipongan ini?
Sudah ada, sering bahkan. Tapi hanya sebatas kalau kata saya mah ya di luar kulit hungkul lah, wacana kulit-kulitnya aja. Jadi tidak memang seperti kayak kurang penting gitu, seperti kurang penting. Atau mereka juga tidak tahu sebenarnya kudu ngelakukeun naon. Tak mungkin ya. Jadi kan harusnya ya kumaha carana tuh orang-orang di atas tuh kan palalinter, meren gitu ya. Ya, kalau kata saya mereka juga palalinter. Palalinter kan. Tapi permasalahannya tidak tahu barangkali masalahnya di bawahnya. Iya, betul. Ya, makanya barangkali blueprintnya harus duduk barengnya. Harus. Duduk bareng mau apa dan yang paling penting gitu. dijalankan. Dijalankan ya gimana, betul. Nah, untuk ke daerah-daerah ini semuanya juga teteh sekarang mengajar di tiap daerah ke daerah-daerah kayak gitu pemerintah pasti mendukung kan? Pasti mendukung. Bahkan saya salah satunya ya di Ciparai daerah saya itu mendukung sekali. Bahkan si anak-anak ini udah pernah kita ajarin sekali. Exciting ternyata mereka. Ayo tuh orang latihan yang gitu lagi, senang gitu. Dan mereka nggak tahu itu jaipongan. Ya jadi gimana? Aman dikasih terbangan hafal. Gitu. Jadi Ya. nanti kesananya kita pengen ya ada yang baheula-baheula masa-masa kita anak-anaknya mainnya tuh seperti itu, kita pengennya diguar lagi. Poinnya kan positif ya. Iya, gitu. betul, positif sih. Positif banget gitu. Nah, anak-anak tuh tertarik, tetapi kan mereka tuh tidak punya barangkali ya kemana saya kemana atuh saya tehnya gitu, betul. Dulu mah aya pertukaran seni ke luar negeri. Ada. Masih ada sekarang? Sekarang udah nggak ada kali ya. Saya? Udah nggak ada. Sekarang di mahasiswa nggak ada gituan. Udah nggak ada. Dulu mah Nggak ada. Dulu mah ada pisan. Dulu tukang pergi kan dia. Dulu mah ada banget. Kalau lagi Kalau tukang berangkat ini mah. Misi kesenian ke luar negeri. Berangkat gara-gara kesenian. Gara jaipongan jadi keliling dunia gitu ya. Lumayan banyak. Nah, telepon zaman dulu. Aja aya HP, ngomong makarunya pokoknya. Yang ke luar negeri gratisan Amun aya engke nyoonkeun oleh-oleh dinya. Aduh. Nah, saya lihat ada tempat dua nih sebenarnya. Ayan, kalau gitu saya pernah ke Majalaya, saya juga pernah lihat ini. Ini tuh jadi dua tempat ini tuh beda fungsi atau sama saja? Sebetulnya kan sama. Jadi di Kopo itu lebih dapurnya. Lebih dapurnya. Jadi di situ dibikin pelatih-pelatihnya yang kita penerus-penerusnya. Yang nantinya bisa nyebarkan ke mudah-mudahan ya ke seluruh Jawa Barat. Itu yang program pemerintah mau dibuat ya sekarang ini gitu ya. Yang mau dibuat. Yang belum dibuat tapi belum. Ya karena COVID berarti. Mungkin berbaik sangka. Iya, mungkin itu mungkin memang saja, betul COVID gitu. mungkin. Saya kira sih kalau nggak ada menurut saya sih tidak ada reason buat si pemerintah bahwa ini tidak bisa dibuat menjadi jadi lebih besar. Betul. Gitu. Kecuali satu adalah barangkali ada masalah seperti COVID ya. COVID, betul. Kedua tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Itu. Ya, iya, makanya masukan dari budayawan kayak Teteh sama Akang ini yang penting gitu. Sok atuh ajakan ngobrol kita teh gitu ya. Makanya, diundang lah gimana gitu ya. Betul teh gitu. Karena menurut saya juga kendalanya dan jaipong itu mau tidak mau suka tidak suka bisa dibuat sebagai macam ikon para wisata. Betul. Ya kan betul. Iya. Nah, IKASMA BPI saya pengen nanti saya akan membuatkan sebuah acara yaitu duduk bareng antara budayawan dengan bagus stakeholder pemangku kebijakan ya. Tapi kedah aya selesai blueprintna laksanakan gitu. Ya. Harus pelaksanaannya jangan wacana hungkul teh. Ya, wacana hungkul teh gitu kan. Kalau wacana hungkul mah kami Anda diberikan janji manis. Iya, iya. Iya, ngobrol juga kieu. Ri, ya masih siap loba dipotong aja. Wah, berwajah di kita mah mau dipotong supaya tahu. Iya dong. Iya dong gitu. Bahwa memang kondisinya memang seperti betul, itu kondisinya. ya. Karena
saya yakin anggaran mah pasti aya. Pasti aya tuh. Ide mah pasti banyak. Nah, itu jalan eksekusinya saya mau nanya. Salah budayawana, salah pemerintahna itu jalan teh. Cikan. Ini mah yang terjadi sekarang weh, sokang, kumaha. Kalau kata saya mah ya jangan disalahkan ya, maksudnya jangan adanya menyalahkan. Gitu. Gini, sebetulnya Ari Budayawan meureun akan jalan kalau ada fulus. Ada pelizinnya meureun ya, ada karena semua gerakan Anda itu memang butuh anggaran. Butuh sekali gitu. Jangan dianggap sepele lah gitu jangan gitu. Iya. Nah, itu butuh banget gitu. Nah, di sini di BPI ada anggota DPRD oge Kang Memet tah dangukeun gitunya gitu. Mohon Kang Memet, mohon. Anu di Kota Madia saya nggak tahu bagian pariwisata mana atau Kang Yana SMA 5 ya kumaha ya gimana gitu ya. Iya. Gitu. Kang RK oge gitunya. Punya dong kepentingan terhadap budaya Sunda ini gitu. Nah, eta. Terus teh gitu dalam hal ini teh kan kalau toh memang ada anggarannya memang harus dibuat seperti apa sih bagusnya gitu menurut Akang Teteh. Kalau anggarannya bagusnya jadi lebih ke pengembangan. Iya, pengembangannya mau dibuat step-step kayak gimana menurut Akang Teteh yang bagusnya? Yang gitu. Bagusnya mah menurut seniman weh ya mah menurut ieu heula. Pusatnya dibikinlah tempat latihan yang bagus, alat-alatnya juga, fasilitasnya. Nomor hiji udah pada tararua meureun ya udah. Fasilitas naon ngan kendang unggul gitu. Enggak gamelan ya. Dan tempat latihan Ari Balalocor yang meureun kan kedah dilereskeun gitu ya. Nah, gitunya. Ya sepanjang begitulah ya. Dulu mah memang Bapak itu kan pribadi. Pribadi. Luar biasa. Iya, luar biasa memang. Jadi kalau sekarang ya kita butuh lah ya bantuan fasilitas gitu. Salah satu juga ada media promo barangkali dari pemerintah itu harus atau punya semacam goodwill. Goodwill untuk bahwa ini merupakan ikon pariwisata. Betul, gitu, iya. Jawa Barat mah ya bisa inilah gitu ya. Itu orang-orang luar negeri teh bule-bule ilmu karar itu atau orang Asia itu resepin ke Jaipong. Resep justru lebih dihargain di sana. Oh gitu. Ada yang jago suling. Iya. Orang mana? Orang Amerika ya sih. Iya. Ya banyak lah. Banyak sekali mereka yang belajar. Bahkan pertukaran pelajarnya mereka belajarnya ke sini ke ISBI. Atau yang suka ke rumah juga. Gitu. Dulu ke rumah gitu ya. Iya, datang mereka. Jadi ternyata orang-orang luar tuh sangat menghargainya. Betul. Lebar pisan mau sampaikan tidak ada nanti hilang gitu ya. Makanya sekuat tenaga kita mah dengan tenaga yang terbatas sekarang, ya kumaha caranya kita masih bisa berdiri gitu loh. Gitu kan jadinya. Prinsip kita ya kumaha caranya kita bisa berdiri sampai ayeuna gitu loh, jangan sampai hilang gitu. Iya. Karena viewers bagaimanapun juga ini adalah identitas bangsa kita, gitu. Identitas bangsa kita. Terlepas dari bahwa ada budayawan yang bicara tentang masa tadi eksotis segala macam. Terlepas seperti itu ya. Sok atuh gitu bikin sendiri yang kreatif yang lebih kreatif gitu gitu. Jangan cuma ngomong doang. Mangga. membuat satu tarian kayak satu tarian itu waduh berat. Ya eksotis dan segala macam itu. Sangat berat memang. Sangat berat. Yang diterima. Jadi, gampang orang bisa mengatakan wah ini eksotis, tapi kalau sudah dia membuat sendiri wah susah itu. Ya. Cuma ya itu kata saya juga. Ayeuna kieu isu karena pohok kumaha ya teh. Ya kata saya juga gitu kan. Almarhum membuat itu pasti ada filosofisnya. Ada. Dan dipastikan filosofisnya itu tengeres. Itu atuh. Maknya ngeres ya. Mungkin kan gitu kan teteh anaknya ya minan tuna. Bahkan waktu itu sangat diterima loh dari semua kalangan.
hampirlah saya setiap hari itu manggung baheula mah. Oh gitu. Iya, seminggu bisa 3 atau 4 kali saya nari. Aduh, nantinya. Di depan Pak Habibie itu tamu-tamu negara loh, yang Margaret Thatcher. Terus ya presiden-presiden negara-negara yang datang ke IPTN dan disuguhkannya tarian apa? Ya kita. Jaipongan. Pak Habibie memanggil kita juga lah. Pertanyaannya aneh. Nah dulu fine, sekarang tidak. Itu dia makanya. Apa yang salah gitu? Karena sebenarnya orang lain, tapi barangkali beginilah teh, kita ambil juga bijaknya ya. Bijaknya adalah begini barangkali. Orang yang tidak suka jaipong karena eksotis seperti itu, karena dia tidak tahu filosofinya, tidak tahu penciptanya, almarhum. Iya betul. Gitu. Ya mungkin dia nggak kenal maka kata sayang teh yang gitu teh lah gitu ya. Kalau mau ngejar kenal dulu. Nah gitu kenal dulu, lihat dulu, baca gitu. Dulu. Kan sekarang udah banyak lah gitu. Ya. Tidak atunya. Saya mah cuma sepakatnya gini, cuma bicaranya gini. Kalau Anda tidak suka terhadap jaipongan, maka Anda juga tidak boleh suka terhadap dangdut koplo menurut saya. Itu lebih parah. Ya, betul tidak? Iya, betul. Nah, gitu. Dan musiknya makan dari kita, jaipongan diambil. Kendang jaipongan eta teh. Gitu. Koplo teh kendang jaipongan. Kumaha Kang? Kalau menganggap jaipongan itu eksotis, senam-senam yang pakai training nyepet-nyepet itu ya jangan ada dong. Oh gitu, nya. Coba lihat. Coba di pinggir jalan. Pinggir jalan, di muter gayana kan muter-muter gitu. Gaya si Inul teh gini. Nah, seperti itu kan. Ngalotek. Ngebor. Itu lebih ke itu mah nggak bisa dipungkiri lagi. Iya. Tentang negatif kita pasti jadi negatif eta mah. Iya. Kalau jaipongan jelas dia, walaupun tekukannya dia begini itu kayaknya beda gitu. Ketika Anda ngagitek kemudian ngeplok gitu ya tong disalahkeun ngeplok lah gitunya. Otak Anda ada lumrah ngeplok gitunya. Iya betul. Aduh, viewers ya ngesop ya. Tadi haja gitu tadi haja. Iya. Kayak tapi memang eta teh gitu. Dulu teh memang ada dipakai untuk hal-hal buruk juga ada ya dulu jaipong itu sehingga ada eksesnya ada itu namanya bajidoran itu lebih ke pinggiran ke pantura. Ada. Jadi memang untuk ya namanya juga tari rakyat. Tari rakyat itu bisa diartikan bebas memang. Ya, bebas aja. Dek di mana-mana di luar negeri di mana tarian rakyatnya ada. Ada. Gunanya kata saja kembali gunanya bade baong mangga, bade jadi gitu. Mangga, gitu ya. Gitu. Tapi kan kalau dikemas tarian rakyat ini buktinya bisa nyampe ke acara-acara kenegaraan waktu itu gitu loh. Iya. Saya memikirnya ketika kan gini, ribut ini menurut saya mungkin tidak jauh ketika lebih lama jaipongnya terkenal dulu gitu ya, baru ribut. Betul. Kenapa awal-awal tuh nggak ribut? Bahwa itu eksotis gitu kan? Awal-awal ribut waktu ribut, zaman Paang udah ribut. Paang itu nggak boleh nari itu. Nggak boleh. Tapi bapak itu waktu itu ya itu menjelaskannya. Saya itu membuat gerakan kayak jalan kaki kalau kita pas langkah ke kanan terus bejurna ke kiri lenggak-lenggok itu kan lain salah gerakannya gitu. Memang kalau kita melangkah pasti ada something bikin orang mungkin negatif itu gitu ya. Gitu. Nah akhirnya diperbolehkan. Nu salah teh panona atau bujuna. Nah gitu. Jadi kadinya sok. Hanya orang jadi siga robot gitu kan. Lempangnya siga robot, lempeng gitu. Mungkin gitu. Aduh, akhirnya tuh yang ada di juga lain teh umurna sabaraha teh anu dilatih anu ayeuna barudak ngora teh. Barudak yang paling ini sekitar paling
paling muda itu 20 tahunan. Penari-penari kita 20 tahun. Kalau yang belajar itu kelas 4 SD sudah ada. Berarti masih kayaknya banyak yang banyak bahkan yang umur di bawahnya juga ada yang kepengen ikut. Cuman kita nggak ada kelasnya. Kalau itu belum ada kelasnya belum. Gitu. Tapi di padepokan lain ada nerima. Jadi kita tuh ada paguyuban juga, padepokan tari ini ada juga yang nerima. Jadi banyak sebetulnya, cuman ya itulah wadah-wadah ini yang harus dibantu sama pemerintah gitu. Pemerintah, terutama menurut saya sih brandnya nggak branding. Iya Jadi betul. Bapak tuh juga almarhum dulu memunculkan beberapa padepokan juga yang kerjasama. Gitu. Iya, nah, jadi itu bagusnya. Jadi bekas murid-muridnya beliau. Bekas murid-murid itu bikin padepokan lagi, jadi dikembangkan lagi gitu. Dia bikin padepokan sendiri. Jauh lebih membesarkannya. Membesarkannya itu caranya seperti itu, salah satunya gitu. Ya teh gitu kan, kita sama-sama berjuang saja ya supaya ini menjadi besar, karena menurut saya sih tidak ada yang salah secara substansial, tidak ada salah secara filosofi, gitu. Tidak ada salah secara itu. Jadi menurut saya memang mau tidak mau kebudayaan ini kan cara berpikirnya. Ya kalau saya bilang apapun juga kalau cara berpikirnya buruk ya pasti keluarnya mikirnya buruk gitu. Betul. Nah sekarang bagaimana membuat ini jadi lebih besar? Sebenarnya saya melihat ikon di Indonesia, di Sunda itu ya tarian Mangsa Jaipong, ketuk tilu gitu. Pencak semua juga punya. Semua punya daerah punya betul. Daerah. Setiap daerah punya. Ada. Angklung berarti punya Sunda khusus Sunda gitu. Hiji deui setelah Jaipong wayang golek. Wayang golek udah mulai. Wayang golek eta teh karunya eta. Cik atuh pertahankeun gitu ya kita gitu. Yang buat yang ngora juga bagaimanapun Anda menjadi trendy, keren gitu. Itu teh harus ada. Harus tahu gitu. Harus tahu. Aya semacam pesan tersembunyi sebenarnya dalam setiap itu teh kumaha. Banyak. Seperti kalau di wayang itu mah apalagi banyak sekali atau gitu. Orang bisa, Islam oge lebetna make gitu, wayang gitu betul. Bisa disampaikan di situ dakwah sama si dalangnya. Bisa disampaikan pisan gitu. Tarian menunjukkan bahwa kami ramah, gitu. Keramahan betul. Orang kumaha sih di Sunda teh apa sih priangan terus teh yang indah gareulis jeung alam lagi endah gitu dari baju-bajunya kelihatan gitu. Tarian kaungan inten itu lah. Kayak misalnya kieu benernya Kang aya tarian Jawa cenderung lalaun. Gitu. Kita mah ceria gitu tah. Emang istri noge andalemi ya. Amun Sunda mapan goblok gitu ceria lah gitunya. Kumawen wawancara ku saya gitu. Wah. Amun cek saya mah juga petasan rentet. Tong dimimitian. Tapi emang itu kan menunjukkan dari ini teh pasti lebih energik gitu. Ya Kang ya, semoga kita bisa membuat acara, semoga acaranya nanti kita akan buat lah gitu. Duduk bareng sama pemangku kebijakan dengan budayawan, kita ngobrol bareng A sampai Z mau kayak gimana ini teh gitu ya. Karena bagaimanapun juga lah Jaipong adalah aset punya orang Sunda. Betul. Teteh merasa memiliki, marukana saya tidak merasa memiliki gitu. Saya juga punya kewajiban mempertahankan eta gitu ya. Karena saya orang Sunda. Iya, Kang. Betul. Pura di Reja ada orang Sunda gitu. Iya tuh. Gitu. Nah itu. Ya viewers, semoga semua teman-teman yang ada di sini semua kita bisa dengan Teteh ini mengambil di daging hungkul sebenarnya di obrolan ini sekarang ya. Daging hungkul teh maksudnya kita jadi tahu kenapa kita harus mempertahankan. Ya, Jaipongan ini sebagai kekayaan Sundanya. Ya, Sundanya. Semoga bisa didengar, nanti tolong disampaikan kepada siapapun yang punya link terhadap pemangku kebijakan
mangga di link di share aja ini ya, gitu mangga, ya. Gitu nyatanya. Mohon. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti. Sebenarnya mah gongnya adalah kita akan ngobrol panjang dengan acara yang nanti kita buat. Ya. Hatur nuhun viewers sadayana. Ya, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.